Ya, apa? Daya tariknya itu apa? Nah, maka orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya terperdaya oleh agamanya. Tapi ada lagi yang mengatakan, wong ngaji di MTA itu diberi uang kok. Nah ini pengakuan langsung toh. Apa dibilang? Udah 5 juta bayar sendiri. Ibu tadi 1.200.000 lebih bayar sendiri. Nah ada orang yang mengatakan datang ngaji di MTA itu setiap orang diberi berapa? 300, ada yang mengatakan diberi 500. Ya itu orang yang kotor hatinya. Jadi melihat orang ngaji itu, karena dia mikir, mosok nek ora dibayari, ya doh datang sana itu dapatnya apa? Memang orang yang hatinya kotor tidak mengerti. Kamu ngaji itu dapat apa nggak ngerti. Mari dimulai. Ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 3, hadis yang ketiga. An Samurah bin Jundabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap anak tergadai atau tergantung dengan akikohnya yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Di hari itu ia dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Abu Dawud juz 3 halaman 106 nomor 2838. Pertanyaan, dalam rangkaian akikoh ada mencukur rambut si bayi. Bagaimana pada saat mencukur rambut bayi tersebut ditangguhkan sampai umurnya 1 bulan, tidak pas saat 7 hari tersebut, boleh atau tidak? Dan akikohnya sah apa tidak karena tidak mencukur rambut pada saat 7 hari tersebut, Ustaz? Nah, salah tidak dicukur terus ya tidak apa-apa. Ya. Jadi tidak dicukur terus ya tidak apa-apa. Apakah sah apa tidak akikohnya? Akikoh itu menyembelih kambing. Kalau kambingnya kamu sembelih, dagingnya dibagi-bagikan, sah saja. Kalau menyembelih kambing, dagingnya dimakan sendiri, lah itu tidak akikoh. Jadi akikoh itu termasuk nusuk ibadah. Ibadah, wujudnya ibadah menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan, ya, diberi nama, diberi itu rangkaiannya, ya, artinya untuk mengadakan upacara. Kalau mau mengadakan upacara yang ada kaitannya dengan kelahiran bayi, ya, itu disembelihkan kambing. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Ditambah lagi rambutnya dicukur, ya, kepalanya diluruni minyak wangi, terus diberi nama, ya. Kalau diberi nama saja, kemudian dicukur rambutnya, tidak menyembelih kambing, itu akikoh enggak? Enggak, tidak akikoh. Kalau menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagikan, rambutnya tidak dicukur, namanya belum diberi, itu akikoh enggak? Akikoh, akikoh itu menyembelihnya tadi. Apalagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut, mohon dijelaskan kata tergade. Itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Gade itu maksudnya, itu tadi, bukan seperti kamu nggak ada piring, nggak ada gelang, nanti nerung ditebus. Maksud tergade itu artinya kamu diberikan anak oleh Allah, ya, belum disempurnakan tentang acara kelahirannya, ya, dalam rangka syukur kepada Allah,
ya melih kambing dalam rangka beribadah tadi. Ya. Jadi kalau belum disembelihkan kambing, belum diadakan akikah, sampai Rasulullah mengatakan anaknya masih tergade. Itu menunjukkan bahwa akikah itu suatu ibadah yang ada kaitan dengan bayi lahir yang sangat ditekankan. Kalau memang ada, punya, supaya dilaksanakan ibadah akikah tadi. Ya, kalau ada. Jadi maksudnya ibadah akikah itu sangat dipentingkan. Ya. Apalagi brosur halaman 5 tentang menghitankannya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al fitratu khamsun al khitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul adfari rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fitrah itu ada 5. Pertama, khitan. 2, mencukur rambut kemaluan. 3, mencabut bulu ketiak. 4, memotong kumis. Dan 5, memotong kuku. Pertanyaan, kenapa jenggot tidak termasuk di dalamnya? Apakah benar memelihara jenggot itu hukumnya sunnah? Dan kalau ada, mohon disebutkan hadisnya. kamu kok tanya, wong yang mengatakan itu Nabi kok kamu tanya mengapa itu? Ya teko Nabi kan. Nek wis sing ke aku, ya teko aku boleh. Ya, itu yang mengatakan Nabi seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengikuti khamsun minal fitri, ya, khamsun minal fitri. Rasulullah mengatakan 5 dari kebersihan. Ya, ya, di situ terangkan atau al fitratu khamsun atau khamsul minal fitri. 5 dari kebersihan, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah itu dari kebersihan. Mengapa kok bulu kaki tidak? Kalau tanya gitu kamu. Udah itu apa dari Rasulullah diterima padanya gitu. Jangan mengandai-andai, jangan menambah-nambah. Apalagi kemudian tentang khitan, apakah pelaksanaannya harus menunggu sampai balik? Mengingat di masyarakat orang kalau sudah khitan itu sudah menanggung dosanya sendiri. Nggak, bayi pun boleh sambil memotong pusernya itu dipotong sisan, dikhitan sisan boleh. Nggak ada ketentuan umur berapa, nggak ada. Nabi Ibrahim malah sudah tua baru dikhitan. Ya. Kalau saudara-saudara yang belum khitan ini nanti khitan kalau sudah tua ya boleh. Ya, apalagi Rasul halaman 6 surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Yang dimaksud pemimpin di sini, apakah dalam arti hanya kepala rumah tangga atau pada yang lebih luas, misalnya kepala negara, gubernur, bupati, dan sebagainya? Coba. Apakah ini bisa dimaknai larangan memilih kaum wanita sebagai pemimpin? Mohon dijelaskan. Coba kamu baca lagi artinya. Pikirannya jangan lantur kemana-mana. Coba dibaca. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni kaum laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita.
dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya. Paham nggak ya? Apa presiden berkewajiban memberi nafkah kamu? Apa gubernur berkewajiban memberi nafkah kamu? Ya. Tapi diterangkan di situ yang berkewajiban memberi nafkah keluarga itu siapa? Suami. Suami itu laki-laki apa bukan? Nah, jadi suami. Allah memberikan kelebihan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, memberi kelebihan laki-laki bagi pemimpin dan perempuan. Karena apa? Allah memberikan kelebihan, di samping itu memberikan kewajiban. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dia berkewajiban memberikan nafkah dari hartanya kepada perempuan tadi, kepada istrinya maksudnya. Jadi kewajiban memberi nafkah. Jadi yang dimaksud itu pemimpin di sini, suami itu pemimpin dalam rumah tangganya. Karena mempunyai kewajiban memberikan nafkah istrinya. Di samping itu mempunyai kewajiban ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Itu yang lebih penting. Tidak sekedar memberi nafkah, makan, minum, pakaian, dan tidak sekedar itu. Kalau itu suami-suami kafir pun ya begitu, ya memberi makan, memberi nafkah istrinya, memberi nafkah anaknya. Tapi yang ku anfusakum wa ahlikum naro itu hanya suami-suami yang mukmin, muslim. Orang kafir jangankan menjaga keluarganya, dirinya sendiri pun tidak dijaga dari api neraka. Itu maksudnya kewajiban suami terhadap istrinya, terhadap anak istrinya. Jadi kalau memang ada wanita yang mau jadi pimpinan, apa jadi lurah, apa jadi RT, apa jadi camat, apa jadi bupati, silahkan. Kalau memang dipilih rakyat, memang pilihan kok. Jadi presiden sekalipun silahkan. Ya, karena memang dipilih. Ya ada laki-laki dia, tapi kalau yang dipilih memang perempuan, ya jadi. Ya. Kalau menurut Islam, ya menurut Islam jabatan itu tidak boleh, meminta itu tidak boleh. Maka itu jangan diterapkan di sini. Kalau di sini tidak minta, tidak mungkin akan dijadikan, tidak mungkin. Kalau Nabi dalam jabatan ini malah Nabi sampai bersumpah, wallahi demi Allah, saya tidak akan memberikan jabatan apapun kepada orang yang sangat menginginkan atau orang yang ingin menempati kedudukan jabatan itu. Jadi menginginkan itu tidak akan diangkat, Nabi tidak akan memberi apa-apa sampai sumpah wallahi tidak akan diberi. Karena apa? Jabatan itu suatu amanah, tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Lah kok minta? Ya? Wong kok minta tanggung jawab ya dah? Jadi jabatan itu tanggung jawab, bukan untuk gagah-gagahan. Ya? Apalagi yang diharapkan fasilitasnya, ndak, tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Maka kalau kamu dapat itu karena minta, akan diserahkan kepadamu untuk memangku jabatan itu. Tapi kalau tidak minta, diberi, ditunjuk, karena dipandang kamu punya keahlian, Allah akan membantu kamu di dalam melaksanakan tugas jabatan yang engkau emban itu. Maka dalam Islam nggak ada rebutan jabatan, itu nggak ada. Ya, nah Indonesia orang mau rebutan, malah jual beli barang, wah. Jual beli. Mau ngelamar tadi gubernur, orang duwe modal ora iso tampa. Pemene presiden. Jadi lurah desa harus pakai modal kok. Nah. Maka jangan khayal untuk Indonesia itu akan menerapkan pemilihan pemimpin secara Islam, tidak mungkin.
Orang Islam sendiri tidak kompak kok. Tidak mungkin bisa kompak. Kamu tahu, udah pernah dengar belum pilihan gubernur JKI ini? Udah ngerti gak ini? Orang Islam memilih semua Islam? Ya, orang Islam memilih orang Islam apa tidak? Tidak. Partai-partai Islam pun ada yang tidak milih orang Islam. Yang dipilih siapa? Nah, bukan Ahoknya. Kalau Ahok apa Ahek terserah. Ya, tapi ada aturannya memilih pemimpin itu, ya, tidak boleh orang Islam memilih orang Yahudi atau orang Nasrani menjadikan pemimpin, itu nggak boleh. Quran yang melarang. Jadi kalau orang Islam menerangkan tentang cara memilih kepemimpinan berdasarkan ayat-ayat Quran, jangan terus dianggap tertipu oleh surat Maidah ayat 51. Quran itu tidak ada yang menipu, semua ayat itu benar, la roiba fih, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Maka kalau kamu mengikuti Al-Quran, la yadhillu wa la yasqa, jamin kamu tidak sesat dan tidak celaka. Tapi kalau Al-Quran memberikan petunjuk, kamu berpaling, fa innalahu ma'isyatan dzonka. Kamu berpaling dari tuntunan Al-Quran, pasti kamu menemui kesempitan hidup. Di dunia ini kamu mengalami kesempitan hidup. Di akhirat, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Maka besok teriak-teriak, ya Allah, kenapa saya sekarang buta? Saya dahulunya di dunia saya melihat. Allah katakan apa? Ya, karena kamu ketika dulu betulnya melihat tapi berlagak seperti orang buta. Itu ke jalan yang benar tidak mau. Maka sekarang tidak kami pedulikan, kamu berlaku seperti dunia melihat tapi berlaku seperti orang buta. Nah sekarang di sini dibutakan betul oleh Allah. Ini bukan saya yang ngomong, dibaca surat Toha ayat 124. Semua yang saya katakan insya Allah ada dasarnya dari Al-Quran. Kalau tidak dari Al-Quran, dari hadis. Jangan hanya katanya. Dan bukan kok nek nurut saya agama, jangan nurut saya. Ya, nek nurut Quran bagaimana, nurut sunnah bagaimana, gitu lah. Surat Toha nomor surat 20 ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzonka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha kadzalikal yauma tunsa. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Terus Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. paham kan? Ya, Quran itu lengkap, dan Nabi adalah sebagai uswah hasanah, suri teladan yang baik, baik secara pribadi, secara anggota masyarakat, atau secara sebagai pimpinan, sebagai hakim. Nabi itu suri teladan yang baik. Ya, kalau hakim yang adil. Ya, kalau pakai pimpinan, pikirkan rakyatnya betul. Jangan mikir awake dhewe tok, rakyatnya. Karena Nabi itu punya sifat, diberi sifat oleh Allah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu merasakan sangat berat penderitaan umatnya. Jadi kalau melihat orang menderita itu, Nabi walaupun tidak merasakan langsung fisik, tapi melihat orang menderita itu rasanya, hatinya Nabi itu sangat berat.
ingin mengentaskan penderitaan itu. Maka harisun alaikum, sangat tamak, sangat menginginkan terbebas dari penderitaan itu. Maka beliau sangat menginginkan orang itu menjadi orang yang beriman, ya. Karena hanya dengan iman itulah yang mengentaskan penderitaan kamu semua manusia dari dunia sampai penderitaan di akhirat kelak. Ya, itu sangat menginginkan. Maka Nabi di dalam berdakwah ini sangat mengutamakan kasih sayang. Kasih sayang Nabi itu. Walaupun dicemooh, dicaci maki sampai dilempari batu, karena orang itu orang tidak mengerti, Nabi masih sabar. Sabar. Jadi kalau ada orang menderita itu rasanya Nabi berat. Ingin supaya orang itu bebas dari penderitaan. Maka Nabi dakwah. Diminta oleh kaum Quraisy, tokoh-tokohnya ya, termasuk pemuda-pemudanya, menghendaki Nabi itu supaya berhenti dakwah. Apa yang diinginkan diturut, apa ingin menjadi raja akan diangkat jadi raja. Seluruh penduduk Quraisy pada saat itu akan mentaati apapun yang diperintahkan oleh Nabi, artinya sebagai raja yang akan ditaati. Dan biaya hidup semua dipenuhi. Tapi syaratnya mau berhenti dakwah. Ya. Nabi tidak ingin saya jadi raja kalau rakyatnya ini masih buta tentang tuntunan kebenaran, tentang tuntunan Islam. Saya jadi raja mau memimpin kemana? Ya, apa mau dipaksakan? Karena saya raja Islam, semua rakyat harus Islam, apa dipaksakan? Allah sendiri melarang, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan. Memaksa orang supaya jadi orang Islam itu dipaksa itu tidak boleh. Ya, maka beralih saya katakan, Nabi berdakwah itu tidak memaksa orang untuk menjadi orang Islam. Atau boleh dikatakan Nabi berdakwah itu tidak ingin mengislamkan orang. Nabi mengislamkan orang itu tidak bisa kok. Jangan dikira bisa. Apalagi kita. Kalau Nabi aja tidak bisa mengislamkan orang, apalagi kita. Ya. Nah, tugas Nabi dakwah tentang Islam apa? Menyebarkan Islam. Perkara Islam disebarkan itu kamu mau menerima jadi orang Islam atau tidak jadi orang Islam, boleh juga. Al-haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi Al-Qur'an kebenaran itu dari Allah. Siapa yang mau beriman silahkan iman. Siapa mau kafir silahkan kafir. Di bawah sana hanya tugasku menyampaikan saja. Kalau Nabi bisa mengislamkan orang, tentu Abu Thalib jadi orang Islam. Abu Thalib itu paman dekatnya, boleh dikatakan yang memelihara Nabi ketika masih mudanya, memimpin Nabi, ya, menggembala kambing, pimpin berdagang dan sebagainya dan sebagainya. Itu karena paman Nabi ini, Abu Thalib ini ya, itu adiknya bapaknya Nabi, Nabi belum lahir sudah meninggal. Ya. Nah, ini pamannya. Tetapi walaupun dia membela Nabi bukan karena kenabiannya, tapi dibela Muhammad sebagai ponakannya. Kalau keponakannya dianiaya orang, disakiti orang, dia pun tidak rela. Ya, maka itu dia membelanya. Namun begitu besar pembelaannya, ketika Abu Thalib mau meninggal dunia, dituntun untuk masuk Islam tidak mau. Ketika akan membaca syahadat atau membaca kalimat syahadat la ilaha illallah itu ya, ditunggui oleh teman dekatnya, namanya yaitu orang yaitu majikannya Bilal itu Umayyah bin Khalaf. Kalau ketika membaca, apa kamu akan meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa kamu akan menyelisih leluhurmu? Tidak jadi baca.
sampai meninggal tidak masuk Islam. Nah, saat itulah Nabi mencucurkan air mata. Ya. Kecewa. Pamanku yang membela aku, menolong aku begitu gigih, tapi saya tidak bisa menolong apapun di hadapan Allah nanti. Maka mencucurkan air mata, betapa sedihnya pamannya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Langsung Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan petunjuk orang yang kamu sukai. Betapa senangmu kalau pamanmu masuk Islam, tapi kamu nggak bisa mengislamkan pamanmu, nggak bisa memberi hidayah supaya pamanmu menjadi Islam, itu nggak bisa. Walakinnallah yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Nabi itu nggak bisa mengislamkan orang. Ya, dan Nabi yakin saya tidak bisa menolong pamanku, karena sudah di hari akhirat itu, ya, Maliki Yaumiddin, yang kuasa penuh itu Allah hari kiamat itu. Saya tidak bisa menolong pamanku, nggak bisa. Menolong pamannya yang pembelaannya kepada Nabi begitu besar, itu pun nggak bisa lah kok. Lah kok kamu mau minta tolong? Padahal kamu kalau diajak ngikuti tuntunan Nabi, jawabmu ya, ndak, saya ikuti warisan bapak saya dulu aja. Lah kok nanti di sana katanya mau golek Nabi, ya, terus minta syafaatnya Nabi. Kalau bisa pamannya yang akan disyafaati nomor 1. Sebenarnya Nabi memberi syafaat, boleh beda pendapat silahkan ya. Nabi memberi syafaat itu ketika sejak di dunia ini, ya. Siapa hidupnya di dunia itu mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, itu namanya dapat syafaat Nabi. Karena Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddaqun. Ya, Quran itu syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Penolong, Quran syafaat kan pertolongan kan. Jadi syafaat Quran itulah memberi pertolongan yang bisa diterima pertolongannya, syafaat yang bisa diterima syafaatnya. Wa makhilun musaddaqun, pembela yang dibenarkan. Siapa menjadikan Al-Quran di depannya dalam perjalanan hidup ini, Quran di depannya, kita mengikuti Quran. Kemana Quran beredar kita ikuti terus. Kata Nabi, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Ternyata kalau Quran di depan, kita ikuti di belakangnya, menggiring kita masuk surga. Tapi kalau Quran taruh di belakangmu, hawa nafsumu yang di depan, ya, haqahu ilan nar, melemparkan kamu ke neraka. Nah, maka kalau kita mengharapkan syafaat dari Nabi, ikutilah Al-Quran, nanti akan selamat. Kalau kita mengabaikan Al-Quran, mengabaikan sunnah Rasulullah, kok akan mendapat syafaat dari Nabi. Kita aja nyepelek ke Nabi, kok masa Nabi akan memperhatikan kita? Di dalam ayat tadi kan, mengapa ya Allah saya buta, dulu saya melihat. Ya, Allah jelaskan, iya, jika kamu di dunia ditunjukkan petunjuk-petunjukku yang benar, kamu mengabaikan, kamu berlagak seperti orang buta. Dunia ditunjukkan kebenaran, tapi berlagak seperti orang buta sehingga tidak tahu, tidak mengerti. Nah sekarang kamu dilalaikan, dipakan oleh Allah, tidak diperhatikan juga oleh Allah, karena dikumpulkan. Kalau dulu kamu hanya berlagak seperti buta padahal melihat, sekarang kamu buta betul. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mengapa dulu melihat sekarang buta? Karena ketika di dunia melihat tetapi tidak dimanfaatkan penglihatannya. Ya. Jadi seperti berlagak orang yang tidak melihat gitu. Nah, itulah. Itu harus kita yakini. Jadi Nabi sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai kepala negara, pimpinan,
umat, itu semua jadi suri teladan yang baik. Ya, nah kita suruh mencontoh Rasulullah. Dkhulu fis silmi kafah. Masuklah kamu dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan Islam cara sholatnya saja. Bermasyarakat pun cara Islam. Bertetangga cara Islam. Ya. Orang Islam itu tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Nah, tapi kalau orang Islam itu kalau mempunyai tetangga orang Islam, ya, dia merasa aman punya tetangga orang Islam itu. Kalau orang mempunyai tetangga orang Islam selalu merasa terganggu aja dengan perbuatannya, tidak dikatakan kamu orang yang beriman. Ya, tidak beriman. Maka tanda orang yang beriman, kata Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jaro. Beriman pada Allah dan hari akhir, baiklah kamu, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Jangan mengganggu tetanggamu. Ya. Itu. Bagi kepala rumah tangga, Nabi itu yang paling sayang kepada istrinya. Maka kalau kita mau mencontoh Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Berbuat baik-baiklah kamu terhadap istrimu. Kalau kamu mau mengikuti aku, orang yang paling baik pada istriku. Bisa kita mencontoh Nabi baik pada istrinya. Dan kalau kita itu malah dengan istrinya orang sampai, kalau dengan istri tetangganya malah baik. Gitu dah. Bicara-bicara sama istrinya itu kayak lewat telepon aja. Ngomong itu, nek oke ngomongnya ndak rekeningnya naik, belas singkat-singkat. Nek ngomong karo tanggane, ya. Kalau istri tetangganya, apalagi suaminya nggak ada, ngomongnya berjam-jam. Nah, itu dah. Ini tidak suami yang baik ini. Suami yang baik. Baik paling, ya. Kemati paling sayang itu suami itu pada istri. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nah, istri yang baik juga begitu. Istri yang baik itu yang paling baik, paling setia, paling sayang pada suaminya. Pada suaminya. Karena tujuan pernikahan, lagi perempuan tadi, tujuan pernikahan itu memang untuk menjalin cinta dan kasih sayang. Mawaddah warahmah. Nah, kalau suami istri pernikahan kok tidak saling kasih sayang, itu gagal pernikahannya. Nah, inilah perlu perhatian. Sebagai hakim adil Nabi malah mengatakan rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Kalau yang terkena masalah itu orang bangsawan, orang besar, hukum tidak ditegakkan. Tapi kalau yang kena masalah itu orang kecil, ditegakkan hukum. Sampai Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, kalau Fatimah anakku, anak perempuanku mencuri, tak potong tangannya. Walaupun itu anak Nabi mencuri, ya potong tangan. Memang hukuman pencuri dipotong tangan. Nah, maka bangsa sekarang pun dimanapun ya begitu. Kalau tidak tegak hukum itu, ya mesti rusak negara itu. Nabi sudah mengatakan kok, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Itu sebagai kepala negara. Samping itu mempunyai sifat belas kasihan kalau ada orang menderita. Maka ditanamkan pada umatnya. Ya, tanamkan pada umatnya. Kamu tidak disebut orang yang beriman kalau kamu bisa tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedang tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Masa kita beli, kalau ada orang lapar, masa saya kenyang, tangga saya lapar. Saya tidur bisa nyenyak, bisa ngorok, tangga saya kelisian, nggak bisa tidur karena kelaparan. Ya. Kamu tidak beriman kalau sampai terjadi begitu.
Maka kalau Islam itu diamalkan mengikuti contoh Nabi betul, sudah tidak ada orang menderita, itu nggak ada. Apalagi? Brosur halaman 9 masuk Ya, ke ini selamat datang ini dari rombongan-rombongan saudara kita dari Pontianak. Pontianak ini kulon menua ya. 34 orang ibu semua. Bu, yang ini ibu-ibu kan, Pontianak ke Solo ini biayanya berapa, Bu? Ini salah satu ibu yang menjawab dari Pontianak ini. Silakan diambil mic-nya. Biaya dari Pontianak ke sini naik apa? Biayanya berapa? Hidupkan, Bu, nomor berapa? Biayanya dari Pontianak ke sini sedikit, Pak, tidak senilai sesayap nyamuk. Iya. Bagus itu ya. Iya. Tapi yang terpenting adalah kami bisa menuntut ilmu di sini, itu yang lebih besar Ya. dibandingkan dengan biaya. Betul. Insya Allah biayanya hanya 1.200.000 sudah sampai ke sini. Sekali jalan. PP, Pak. Oh, PP. Pulang pergi. 1.200.000. 1.200.000. Alhamdulillah. Nginapnya di hotel sini, Pak. Hotel. Kalau nginep di hotel sini, rekeningnya nanti belakang, Bu. Iya, insya Allah. Ya. Ini saudara dari kita, dari saudara Pontianak 1.200.000 ya. Iya, Pak. Ini 34 orang. Gabung dengan Kuburaya. Ya, dengan Kuburaya lah ya. Kuburaya kan ya dekatnya Pontianak sana. Pesawatnya kan ya sama toh? Sama lah Ya, ya. nilainya ya sama toh harganya. Sama. Bu, sudah bayangkan dari Pontianak. Ini ada, saya lihat dari Jayapura. Ini saudara Kliwon dari ya. Ya, berapa biayanya dari Jayapura? PP 5 juta. PP 5 juta. Ini dari Jayapura. Tadi lebih jauh daripada Pontianak kan. Maka itu orang yang pikirannya tidak tekan, apalagi kotor. Orang Islam itu terpedaya oleh agamanya. Masa 5 juta dibawa ke Solo ngrungokke wong ngomong coba. Padahal dengarkan dari rumah aja bisa kok. Maka orang munafik itu mengatakan orang Islam itu terpedaya oleh agamanya. Ya, nek cara Jawane kuwi kena gendam. Mendem agama. Mendem agama. Coba dibaca ayatnya. Fusilat. Ini ada, semua itu ada. Apa yang saya omongkan ini bukan ngawur. Ya, bukan sekedar jeplak ae, bukan. Mosok mubalek kok jeplak toh. Harus ada dasarnya. Surat Al-Anfal ayat 49. Surat ke-8. Idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, mereka itu yakni orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Ya, ditipu oleh agamanya. Keluarkan biaya 5 juta karena ikuti agamanya, ini ikut ibu rombongan 24 orang masih bilang keluarkan 1 juta lebih. Ya, apa? Daya tariknya itu apa? Maka orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya terperdaya oleh agamanya. Tapi ada lagi yang mengatakan wong ngaji DMT itu diberi uang kok. Nah, ini pengakuan langsung toh. Apa dibilang udah 5 juta bayar sendiri. Ibu tadi 1.200.000 lebih bayar sendiri. Nah, ada orang yang mengatakan datang ngaji DMT itu setiap orang diberi berapa? 300, ada yang mengatakan diberi 500. Ya, itu orang yang kotor hatinya.
melihat orang ngaji itu, karena dia mikir, mosok nek ora dibayari, ya aduh datang sana itu dapatnya apa? Emang orang yang hatinya kotor tidak mengerti. Kamu ngaji itu dapat apa nggak ngerti. Tapi ibu yang jawab tadi dari Pontianak, nilai biaya yang dikeluarkan itu tidak lebih berat dari 1 ekor atau 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk, belum 2 sayap. Ya memang Allah katakan nilai dunia kalau dibanding dengan akhirat tidak ada nilainya. Dunia ini hanya masih lebih berharga 1 sayap nyamuk daripada nilai dunia. Malah kalau kita keluarkan dunia untuk memperoleh kebahagiaan akhirat, nggak ada apa-apa itu. Menukar yang lebih baik. Tapi kalau orang hanya eman-eman untuk kepentingan akhiratnya, mengumpulkan menumpuk dunia, itu tertipu. Ya, dunia itu kesenangan yang menipu. Tapi kalau orang munafik malah mengatakan yang tertipu itu orang yang ngaji dengan betul, orang yang melaksanakan agamanya dengan betul, itu yang tertipu oleh agamanya. Itu kata orang munafik, kata orang yang hatinya kotor. Nah itulah bisa membedakan kan kita. Dia merasakan tertipu, yang merasakan merasa nyaman, ya, merasa nyaman. Mula nek wong Jawa wis kena gendam agamane, kena plengket. Ya ta, mula nek anu aja sok ngrungokke radio. Ngrungokke radio MTA mesti kena plengket kowe. Ya. Ngene mong krungu tok sesuai kamu pengen tempat sumbernya suara itu. Walaupun biayanya berapapun dikeluarkan, nah itu terperdaya oleh agama, tertipu oleh agamanya. Ya. Terus apalagi yang ditanyakan? Halaman 9 masuk ke 10 tentang adil dalam pemberian terhadap anak. Ya. Anin Nu'man ibn Bashir dan qol tasaddaqa alayya abi bi ba'di malihi. Faqalat ummi Amratu bint Rawaha la arda hatta tusida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa abi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam liyusidahu ala shadaqati. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afa'alta hadza bi waladika kullihim? Qala la. Qala ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Faraja abi faradda tilka shadaqata. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir, ia berkata, ayahku memberikan sebagian hartanya kepadaku. Lalu ibuku, yaitu Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sehingga kamu minta disaksikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada beliau untuk menyaksikan pemberiannya kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu juga memberikan seperti ini kepada semua anakmu? Ia menjawab, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dan berbuatlah adil terhadap anak-anakmu. Lalu ayahku pulang dan menarik kembali pemberian itu. Pertanyaan, andai kata saya punya anak 2. Yang pertama bisa kuliah karena masih punya harta, tapi anak yang kedua hanya sampai SMA karena keadaan sudah tidak mampu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Apakah ini juga dikatakan tidak adil? Lalu kriteria adil itu yang bagaimana? Ini mohon dijelaskan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Wad'u syai'in fi mahalihi. Itu adil. Kalau kamu punya anak 2 tadi misalnya ya, yang satu sudah SMA, yang satu masih TK atau SD. Kalau kamu adil membelikan pakaian
Bukan kok yang anak SD 2 meter, yang SMA juga 2 meter untuk baju. Ya, itu adil. Bukan, itu malah tidak adil. Maka adil itu menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Kalau anak SMA membelikan pakaian, kalau baju berapa meter cukupnya. Kalau yang baru anak TK atau SD diberikan sama, ya, mubadir, ya, yang satu kelebihan, yang satu kurang. Nah, mestinya kalau adil itu diberikan pada anak yang SMA dan anak SD sesuai dengan keperluannya. Itu adil. Gitu. Nah, kalau tadi orang tuanya masih ada kemampuan menyekolahkan anaknya sampai sarjana misalnya, anak yang pertama tadi kebetulan ekonomi masih lancar gitu. Nah, sekarang bareng anaknya yang satu pas ekonominya bangkrut, gitu, bangkrut ekonomi. Sekarang kan banyak tuh yang ekonominya bangkrut, terutama usaha-usaha kecil. Nah begitu itu. Nah terus bagaimana? Apa tidak adil? Nah, kondisinya memang sudah tidak sesuai dengan dulu kok. Dulu menyekolahkan sampai sarjana mudah. Sekarang menyekolahkan masuk SMP atau SD SMA saja sudah. Apalagi masuk perguruan tinggi. Biayanya lebih mahal. Dulu kuat, sekarang tidak kuat. Apa dosa? Tidak. Nah, lah anaknya apa? Wah, kalau dulu sampai sarjana ngerti ora rasa tak sekolah ke sarjana gitu. Ben adil ras sekolah ke kabeh. Adil sing gede ora disekolahke, yang kecil tidak disekolahkan. Nanti padha nanti. Nah, tidak adil begitu itu. Kalau tidak masih kuat membiayai, sekarang tidak kuat, ya membiayai sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak pernah membebani, ya, hambanya ini di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dulu masih kuat, ya kita. Sekarang tidak kuat, tidak dibebani. Itu kan. Apalagi